Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding, makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Surat Misterius dari Masa Lalu. Langsung saja kita simak. Farid dikenal sebagai pengusaha yang sukses, punya beberapa properti di pusat kota dan jaringan bisnis yang meluas hingga ke luar negeri. Penampilannya selalu rapi, tutur katanya sopan, dan ia sering tampil dalam seminar sebagai narasumber sukses di usia muda. Namun di balik semua itu, ada sejarah kelam yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, tentang bagaimana ia mengkhianati rekan bisnis pertamanya, Zaki, demi menguasai seluruh saham dan klien utama mereka. Sudah lebih dari 8 tahun sejak peristiwa itu. Zaki bangkrut, sakit-sakitan, dan meninggal beberapa tahun kemudian. Farid merasa sedikit bersalah, tapi ia menenangkan diri dengan dalih. Ini dunia bisnis, siapa yang kuat, dia yang bertahan. Hatinya sudah lama beku terhadap cerita masa lalu. Sampai suatu pagi, ia menemukan sebuah amplop coklat kecil di atas meja kerjanya. Tak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan dengan tinta hitam. Kau masih ingat kontrak itu, Farid? Ia membuka amplop itu dengan dahi berkerut. Di dalamnya ada satu lembar kertas yang membuatnya terdiam cukup lama. Isinya ringkasan perjanjian kerjasama tahun 2017, lengkap dengan angka pembagian keuntungan yang ia ubah secara sepihak saat itu. Bahkan, bagian tanda tangannya yang dipalsukan pun disebut dengan sangat detail. Farid terpaku. Ia tahu, dokumen ini tak pernah ia berikan pada siapapun, bahkan tim legalnya. Lalu, siapa yang mengirimnya? Awalnya ia berpikir ini hanya kebetulan. Mungkin ada karyawan lama yang tahu dan iseng mengusik. Tapi kegelisahannya tak bisa ditahan. Ia mencari dokumen aslinya di brankas, mencocokkan dan benar. Semua yang ada di surat itu persis. Ia merobek surat itu lalu membakarnya, berharap semua lenyap bersama abu. Tapi bahkan saat surat itu jadi debu, ketenangan tidak datang. Beberapa hari berlalu. Farid mencoba melupakan kejadian itu. Namun malam Jumat berikutnya saat ia hendak tidur, ia menemukan amplop kedua. Diletakkan di atas sajadah di kamar pribadinya. Kali ini surat itu tak hanya berisi data, tapi juga satu kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Demi keuntunganmu, kau mematikan hidup orang lain. Kini, surat ini tak akan berhenti menuntut. Tubuh Farid gemetar. Ia tinggalkan sajadahnya, mencoba tidur, tapi suara-suara berbisik mulai mengisi kepalanya. Bukan suara yang bisa ia tangkap jelas, tapi samar-samar seperti gumaman seseorang membaca ayat, namun berubah menjadi kalimat-kalimat tuduhan. Ia menutup telinganya, tapi suara itu muncul dari dalam dada, bukan dari luar. Pagi harinya, ia ke kantor dengan mata merah dan gelisah. Ia memeriksa semua CCTV, bertanya ke seluruh staf. Tapi tak ada yang tahu soal surat itu. Tak ada yang melihat siapapun masuk ke ruang pribadinya malam tadi. Salah seorang staf hanya berkata, "Pak Farid, maaf. Sejak semalam lampu kamar Bapak berkedip terus. Saya kira Bapak masih bekerja." Dan di tengah siang yang panas, Farid membuka laci mejanya dan menemukan hal yang membuatnya terdiam sekali lagi. Amplop ketiga, dengan tulisan tangan yang sama. Namun kali ini ada noda darah kering di ujung kertasnya. Farid tak bisa lagi tidur nyenyak. Amplop ketiga yang ia temukan mengandung lebih dari sekadar data. Di dalamnya ada foto lawas Zaki sedang tersenyum di ruang kerja lama mereka. Foto yang bahkan Farid sendiri tak tahu kapan diambil. Di balik foto itu tertulis dengan tinta merah, "Kau masih bisa tertawa saat orang lain sekarat karena ulahmu." Farid hampir muntah saat membacanya. Ia lempar foto itu ke dalam laci, menguncinya, tapi hatinya tak bisa dikunci. Kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Surat keempat ia temukan di dalam dashboard mobilnya, padahal mobil itu terkunci dan baru ia gunakan pagi itu. Surat kelima terselip rapi di sela mushaf Al-Quran, yang sudah bertahun-tahun hanya jadi pajangan di rak rumahnya. Setiap surat semakin tajam, bukan hanya mengungkap data masa lalu, tapi juga menyindir niat busuk yang dulu ia sembunyikan rapat-rapat bahkan dari dirinya sendiri. Ia mulai merasa diawasi. Di cermin kamar kadang ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya, namun saat menoleh, kosong.
Dalam gelap, suara detak jam terdengar seperti suara langkah kaki mendekat. Kadang saat ia berada di lift sendirian, lampu berkedip dan suara seperti gumaman doa pelan mengisi ruangan, namun tak bisa ia pahami. Tapi yang paling menyiksanya adalah surat-surat itu tak pernah berhenti datang. Farid membawa beberapa surat itu ke kantor detektif pribadi. Mereka meneliti sidik jari, tinta, dan kertas. Hasilnya nihil. Tak ada sidik jari, tinta terlalu tua untuk produksi modern, dan kertasnya bukan jenis yang dijual umum. Bahkan salah satu analis berkata, "Pak, ini lebih mirip artefak daripada surat. Jujur saja, ini bikin merinding." Ia pun berkonsultasi ke seorang ustaz. Ustaz itu mendengarkan ceritanya dengan tenang, lalu berkata, "Pelan, kadang dosa yang belum kita lunasi dikirim kembali kepada kita, bukan oleh manusia, tapi oleh ruh yang belum tenang." Farid menggigil. "Apa maksudnya?" tanya Farid. "Surat-surat itu bisa jadi bukan sekadar gangguan, tapi peringatan agar Anda membayar utang hati sebelum malaikat mencatatnya sebagai utang akhirat." Malam itu Farid berusaha salat, walau gemetar. Tapi saat ia sujud, ia mendengar suara surat-surat itu dibacakan dalam bisikan, tepat di telinganya. Bukan dari luar, tapi seakan-akan dari dalam dadanya sendiri. Ia bangkit dengan tubuh basah oleh keringat dan mendapati sebuah amplop baru di atas sajadahnya. Kali ini, surat itu hanya berisi satu kalimat. "Buka kembali lemari masa lalumu, karena semua belum selesai." Ia pun nekat kembali ke rumah lamanya yang sudah ia jual dan kini kosong karena pemilik barunya pindah ke luar negeri. Dengan izin penjaga rumah, Farid masuk ke ruang bawah tanah kecil yang dulu jadi ruang kerjanya bersama Zaki. Di sana, ia menemukan satu kotak kayu tua yang ternyata belum pernah ia buka lagi sejak dulu. Di dalamnya, ia menemukan berkas-berkas lama dan surat wasiat yang tak pernah ia baca. Surat dari Zaki yang ditulis seminggu sebelum ia wafat. Tangan Farid gemetar saat membuka surat itu. Isinya mengalir seperti darah, penuh amarah, kesedihan, dan rasa dikhianati. Tapi di akhir kalimat, Zaki menulis, "Jika kau membaca ini suatu hari nanti, itu artinya aku sudah tak punya kuasa menuntutmu, hanya Tuhan yang punya." Farid tak bisa menahan air matanya lagi. Tapi ia tahu, tangisan saja tidak akan cukup untuk menghapus jejak dosa. Setelah membaca surat wasiat dari Zaki, Farid mulai merasa seperti manusia yang kehilangan separuh jiwanya. Ia sadar, keberhasilan yang ia nikmati selama ini adalah bangunan dari batu nisan orang lain. Ia memutuskan untuk menebus semua itu. Pertama, ia mencari istri dan anak Zaki yang kabarnya pindah ke kota kecil setelah kematian kepala keluarga mereka. Butuh waktu seminggu hingga akhirnya ia menemukan alamat mereka. Sebuah rumah sederhana di pinggiran Garut. Saat bertemu dengan mereka, wajah istri Zaki tak menyambut dengan amarah, tapi dengan mata yang sudah lelah. "Bapak datang untuk meminta maaf atau mengulang luka lama kami?" tanyanya pelan. Farid sujud di hadapan mereka, menangis seperti anak kecil. Ia menawarkan seluruh aset bisnisnya, tapi wanita itu hanya menjawab, "Kalau itu bisa menghidupkan Zaki, saya akan terima. Tapi kalau tidak, cukup doakan dan jangan ulangi lagi ke orang lain." Farid mulai berinfak besar-besaran tanpa mencatut nama. Ia menyumbang masjid, membiayai pendidikan anak yatim, dan menyokong pengobatan orang sakit. Tapi di malam-malam sunyi, surat-surat itu tetap muncul. Kali ini bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi dalam mimpi-mimpi yang tajam. Dalam satu mimpi, ia melihat dirinya berada dalam ruangan penuh surat menyala api dan suara berat bergema. Belum ikhlas, belum jujur. Ia kembali mendatangi ustaz yang dulu ia temui. Ustaz itu menatapnya dengan mata dalam dan berkata, "Maaf bukan hanya lewat lisan dan uang. Maaf sejati lahir dari taubat yang disertai perbaikan hati. Kau masih menyembunyikan satu hal yang belum kau ungkap, bahkan pada dirimu sendiri." Farid terdiam lama. Ia tahu maksudnya. Ada satu kebohongan terakhir. Satu manipulasi besar yang masih ia sembunyikan bahkan dari keluarganya sendiri. Beberapa malam kemudian ia duduk sendiri di ruang kerja rumahnya. Ia menulis surat. Isinya, pengakuan terbuka atas semua yang pernah ia lakukan, semua tipu daya, semua harta haram yang ia kumpulkan.
Surat itu ia sebar ke seluruh rekan bisnis, kepada media, dan kepada keluarganya sendiri. Ia siap kehilangan segalanya, asalkan jiwanya tidak terus diteror. Setelah surat pengakuan itu tersebar, tak ada surat baru yang muncul keesokan harinya. Rumahnya terasa sedikit lebih tenang. Tapi dalam hati ia tahu perjalanan maaf belum selesai. Ia tetap rajin salat malam, memohon pada Allah agar dosa yang ia tumpuk selama bertahun-tahun bisa dibersihkan sebelum ajal menjemput. Namun suatu malam ketika ia terlelap setelah membaca Al-Quran, ia bermimpi kembali bertemu Zaki. Kali ini Zaki hanya berdiri jauh di padang luas, mengenakan pakaian putih dan tersenyum. Tapi sebelum pergi Zaki berkata, "Aku maafkan, tapi Tuhan belum." Farid terbangun dengan keringat dingin dan hatinya bergemuruh. Ia paham, masih ada satu surat terakhir yang belum ia balas. Hari-hari Farid kini diisi dengan keheningan dan ibadah. Ia meninggalkan hampir seluruh urusan bisnisnya, menyerahkan semua kepada tim yang dulu ia remehkan. Ia lebih sering berada di masjid, membersihkan tempat wudhu, menyapu lantai, dan menjadi relawan pengantar jenazah. Namun dalam setiap sujudnya, satu doa tak pernah absen. "Ya Allah, terimalah taubatku. Jangan biarkan aku mati dalam keadaan Kau murkai." Pada malam ke-40 sejak ia mengirim surat pengakuan, Farid merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tidak sakit, tapi seakan ada beban lama yang terus-menerus menyedot tenaganya. Malam itu ia tidur lebih cepat dari biasanya, namun menjelang subuh, ia terbangun karena suara ketukan pelan di jendela, padahal jendela itu berada di lantai 2. Dengan gemetar, ia dekati perlahan, dan di sana tergantung satu amplop terakhir, terikat pada gagang jendela dengan benang putih. Tangan Farid bergetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada satu lembar kecil bertuliskan tangan. "Semua sudah dicatat, semua sudah disampaikan. Kini, sisa hidupmu adalah tentang membayar dengan keikhlasan, bukan dengan ketakutan. Jika hatimu jujur, surat ini adalah yang terakhir." Farid menunduk lama setelah membaca itu. Tak ada ancaman, tak ada kutukan. Hanya kalimat penutup yang seolah menjadi pintu menuju ketenangan. Ia tahu, surat ini bukan dari manusia. Ia tahu, ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang menegur keras, namun tak pernah benar-benar meninggalkan. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara-suara, tidak ada lagi bayangan atau bisikan. Hati Farid perlahan dipenuhi rasa syukur, bukan karena sudah dimaafkan sepenuhnya, tapi karena diberi kesempatan untuk berubah sebelum terlambat. Ia mengisi hari-harinya dengan zikir dan amal diam-diam, berharap amal-amal itu menjadi jawaban nyata untuk semua surat yang pernah ia abaikan di masa lalu. Beberapa tahun kemudian Farid wafat di sebuah pondok pesantren yang ia bangun diam-diam di desa terpencil. Saat jenazahnya dimandikan, para santri mengatakan wajahnya tersenyum tenang. Ustaz yang memimpin pemakaman hanya berpesan singkat kepada jamaah, "Siapapun kita kalau dosa tidak dicuci di dunia, akan dibacakan suratnya di akhirat. Maka bersihkanlah sebelum pena malaikat tak lagi bisa dihapus." Dan di kamar kecil Farid yang sederhana di pondok itu, hanya ada satu barang pribadi yang tertinggal, sebuah kotak kayu. Di dalamnya tersimpan semua surat misterius itu, rapi, tidak terbakar, tidak rusak. Seakan Allah membiarkannya tetap ada, sebagai saksi perjalanan seorang hamba dari keserakahan menuju pengampunan. Selesai.